Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran IPA yang berjudul tentang listrik dinamis. Di dalam listrik dinamis itu mempelajari tentang muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Di sini ada gambar rangkaian listrik di mana kita ingin menentukan kemanakah arah arus listrik mengalir dan kemanakah arah elektron mengalir. Arah arus listrik mengalir itu berkebalikan dengan arah elektron mengalir. Arah arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah, sedangkan arah elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Perhatikan kedua rangkaian berikut. Rangkaian yang kiri, rangkaian yang pertama, itu arus listriknya tidak mengalir, ya. Dilihat dari lampunya mati, tidak menyala. Nah, kenapa yang pertama itu lampunya tidak menyala, sedangkan untuk yang kedua itu lampunya menyala. Nah, ada perbedaannya. Yang pertama adalah rangkaiannya rangkaian terbuka, sedangkan yang kedua yang kanan rangkaian tertutup. Nah, arus listrik dapat mengalir dengan syarat yang pertama harus memiliki beda potensial, dan syarat yang kedua adalah rangkaiannya harus rangkaian tertutup. Ya, baru arus listrik bisa mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Watt arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan detik. Dilambangkan dengan huruf I sama dengan Q dibagi T, di mana Q-nya adalah muatan listrik, satuannya kolom, T-nya adalah waktu, satuannya detik. Jadi 1 ampere itu didefinisikan sebagai muatan listrik satu kolom yang mengalir tiap 1 detik. Sebuah akumulator dihubungkan pada lampu 0,5 ampere dinyalakan selama 2 menit. Pertanyaannya, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Di sini diketahui nilai I-nya yaitu 0,5 ampere. Kemudian nilai waktunya yaitu 2 menit. Jadi 2 menitnya dirubah dulu menjadi detik. 2 dikali 60 yaitu 120 sekon. Pertanyaannya, berapakah Q? Nah, rumusnya I adalah Q dibagi T. Jadi kalau kita mencari Q adalah I dikali T. I-nya itu adalah 0,5 dan T-nya adalah 120. Jadi 0,5 dikali 120 hasilnya adalah 60 kolom. Ampermeter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan ampermeter ini harus dilakukan secara seri, ya. Jadi berdampingan antara ampermeter dengan lampu yang akan diukurnya. Jadi ini adalah dipasangnya secara seri. Nah, cara membaca ampermeternya adalah dengan cara kita harus melihat dulu nilai yang terukur di jarumnya. Nah, di sini ditunjukkan angkanya adalah 34. Nah, kemudian nanti dibagi dengan nilai maksimum, ya. Nah, nilai maksimumnya di sini adalah kalau 34 berarti dipakainya yaitu yang 100, ya, yang ini. Nah, kemudian dikalikan batas ukurnya. Nah, batas ukurnya di sini yang dipakai yaitu yang 1 ampere yang dicolokannya, ya, gitu, yang dihubungkan ke lampunya. Jadi 34 dibagi 100 dikalikan 1 ampere hasilnya jadi 0,34 ampere. Arus listrik itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, yaitu di sini dari benda A ke benda B. Nah, kalau arus elektronnya itu mengalir dari potensial rendah ke potensial yang tinggi, yaitu dari C ke D. Nah, yang disebut dengan beda potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Dilambangkan dengan huruf P. P sama dengan W dibagi Q. W-nya adalah energi, satuannya joule, Q-nya adalah muatan listrik, satuannya kolom. Nah, kemudian V-nya adalah beda potensial, satuannya volt. 1 volt itu artinya 1 joule per kolom. Jadi didefinisikan 1 volt itu
untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Contoh soal, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu sejumlah 50 coulomb yang melewati lampu, berapakah energi yang dikeluarkan baterai? Jadi di sini diketahui nilai V-nya sebesar 1,5 volt. Kemudian nilai Q-nya sama dengan 50 coulomb. Pertanyaannya berapakah W? Nah, kita jawab, kita tuliskan dulu. W itu adalah V dikali Q. Jadi V-nya 1,5 dikali 50. Hasilnya adalah 75 joule. Nah, untuk mengukur beda potensial digunakan voltmeter. Nah, voltmeter ini harus dipasang secara paralel dengan lampu yang akan kita ukur. Jadi ini harus paralel ya. Jadi voltmeternya di atas, lampunya di bawah ya. Cara membaca voltmeter, yang pertama kita harus memperhatikan ya berapa skala jarumnya. Jadi di sini berapa ya, angkanya 45. Nah, kemudian setelah itu ya kita perhatikan berapa besarnya skala maksimumnya. Nah, skala maksimumnya ini yaitu 100. Jadi kita tulis 45 ya, jarumnya dibagi skala maksimumnya 100, kemudian setelah itu dikalikan dengan ya batas ukurnya. Nah, batas ukurnya ini yang dipakai bukan 10,5 volt tapi yang dipakai yang ini ya, yang 1 volt. Jadi 45 kali 100 dikalikan 1, jadi hasilnya adalah 0,45 volt ya. Jadi itu ya hasil dari pembacaan ya voltmeter yang kita lakukan barusan. Kita lakukan percobaan tentang hukum Ohm. Jadi di sini kita menggunakan satu buah baterai. Nah, ketika baterainya ini yang dipakai adalah 1, maka nanti kuat arus yang terukurnya itu adalah 0,2 ampere. Ketika batu baterainya ini ditambahkan menjadi 2, maka kuat arusnya menjadi 0,4 ampere. Kemudian ketika batu baterainya 3 ya, maka kuat arusnya menjadi 0,54 ampere. Jadi hubungan apa yang didapat antara tegangan dengan kuat arus listrik? Yuk kita buat sebuah grafik. Grafik hubungan antara V dan I, yaitu ketika V-nya membesar maka kuat arusnya pun akan membesar ya, gitu. Jadi di sini ya antara V dengan I itu berbanding lurus ya. Jadi ketika V-nya bertambah maka nilai I-nya juga bertambah, di mana V itu adalah beda potensial, I-nya adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R-nya adalah hambatan listriknya. Grafik hubungan antara hambatan listrik terhadap kuat arus listrik. Jadi di sini kita lakukan percobaan di mana V-nya dibuat tetap yaitu 10 volt, sedangkan R-nya itu dirubah-rubah yaitu R-nya dengan cara diperbesar. Jadi yang pertama adalah V-nya 10, R-nya 10, maka kuat arusnya 1 ampere. Ketika hambatannya diperbesar jadi 20 ohm, maka nanti kuat arusnya jadi 0,5 ampere, jadi turun. Kemudian hambatannya kita perbesar lagi menjadi 30 ohm, berarti 10 dibagi 30 yaitu 0,3 ampere ya. Nah, berikutnya adalah ketika hambatannya dijadikan 40 ya, gitu. Maka kuat arusnya menjadi 0,25 ampere. Jadi di sini ya hubungannya antara R dengan I, ketika R-nya bertambah maka nanti kuat arusnya menjadi semakin kecil ya, sehingga kita bisa mendapatkan rumus yang baru yaitu R sama dengan P dibagi I.
Kita lakukan percobaan untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat, yaitu kita lakukan percobaan A dengan B. Percobaan yang A yaitu kawatnya dengan panjangnya yang pendek, sedangkan kawat B itu cukup panjang ya. Di sini variabel responnya adalah hambatan kawatnya. Jadi hambatan kawat yang pendek berbeda dengan hambatan kawat yang panjang. Variabel kontrolnya di sini kita gunakan jenis kawat yang sama dan luas penampang kawat yang sama. Di sini didapatkan semakin panjang kawat maka nyala lampunya semakin berkurang menjadi redup. Semakin pendek kawat maka di sini kuat arusnya semakin besar. Jadi kuat arus A lebih besar daripada kuat arus B. Sedangkan hambatan A lebih kecil daripada hambatan B ya gitu. Jadi hambatan kawat itu dia berbanding lurus dengan panjang kawat. Semakin besar panjang kawat maka hambatannya juga semakin besar. Kita lakukan percobaan kedua dengan cara yang pertama menggunakan aluminium, yang kedua dengan menggunakan tembaga. Jadi di sini variabel manipulasinya adalah jenis kawat, sedangkan responnya adalah hambatan. Yang dibuat samanya sebagai variabel kontrol yaitu panjang dan luas penampang kawatnya dibuat sama. Di sini kita perhatikan lampu A lebih redup daripada lampu B, artinya kuat arus A lebih kecil daripada kuat arus B. Sedangkan hambatan A-nya lebih besar daripada hambatan B-nya. Kemudian massa jenis aluminium itu lebih besar daripada massa jenis tembaga. Jadi di sini kita buat kesimpulan semakin besar hambat jenis suatu kawat, maka hambatannya juga semakin besar. Jadi antara R dengan massa jenis dengan rho itu berbanding lurus. Kita lakukan pengamatan pada percobaan yang ketiga. Jadi di sini yang kita rubah adalah ukuran dari kawat. Yang A ukurannya lebih kecil dibandingkan yang B. Jadi ya, variabel manipulasinya adalah luas penampang kawat dan variabel kontrolnya yang dibuat sama adalah jenis kawat dan panjang kawat. Nah, di sini lampu A lebih redup, lebih kecil dibandingkan lampu B. Lampu B lebih terang. Artinya kuat arus A lebih kecil daripada kuat arus B karena hambatan A-nya lebih besar daripada hambatan B. Luas penampang A-nya lebih kecil daripada luas penampang B. Jadi kesimpulannya semakin besar luas penampang kawat maka hambatan kawatnya semakin kecil. Jadi antara hambatan dengan ukuran kawat itu berbanding terbalik ya. Jadi kesimpulan dari percobaan ketiga barusan adalah faktor yang mempengaruhi hambatan kawat itu ada 3. Yang pertama adalah panjang kawat. Semakin panjang kawat maka hambatannya semakin besar. Yang kedua adalah luas menampang kawat ya. Kawat yang luas maka hambatannya kecil. Dan yang ketiga adalah hambat jenis kawat, yaitu kawat yang besar hambat jenisnya maka hambatannya besar. Jadi dirumuskan R sama dengan rho dikali L dibagi A, di mana rho itu adalah massa jenis kawat ya, satuannya ohmmeter, L adalah panjang kawat, satuannya meter kemudian A adalah luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Contoh soal, sebuah kawat aluminium panjangnya 20 cm dan luas penampangnya 2 kali 10 pangkat minus 4. Jika diketahui hambatan jenis aluminiumnya adalah 2,82 kali 10 pangkat negatif 8 ohmmeter, tentukanlah besar hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Di sini yang pertama kali adalah kita menuliskan diketahui, yaitu nilai L yaitu 20 cm. Kita rubah yang 20 cm ini jadi satuan meter, yaitu 2 kali 10 min 1 meter. Kemudian yang kedua adalah luas penampang kawat, yaitu 2 kali 10 min 4 meter persegi, dan massa jenisnya adalah 2,82 10 pangkat min 8 ohmmeter. Ditanyakan adalah R adalah
Rho dikali L dibagi A. Jadi kita masukin nilai Rho-nya yaitu 2,82 kali 10 pangkat negatif 8 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 1 dibagi A yaitu 2 kali 10 pangkat min 4. Di sini angka 2-nya bisa kita coret, jadi kita buang, tinggal 2,82. Kemudian pangkatnya disatuin yaitu minus 2 dikurangi minus 1. Kemudian ini naik ke atas ditambah 4. Jadi jawabannya adalah 2,82 kali 10 pangkat negatif 5 ohm. Apa itu bahan konduktor dan apa itu bahan isolator? Nah, untuk memahaminya kita lakukan percobaan dari kelima bahan di sini. Di sini kita punya kayu, plastik, aluminium, besi, dan tembaga. Kita lakukan percobaan merhatikan nyala lampunya. Nah, kalau dari kayu ternyata lampunya tidak menyala. Kemudian kalau batangnya terbuat dari plastik juga sama tidak menyala. Tetapi kalau batangnya terbuat dari aluminium itu lampunya menjadi nyala, dan kalau batangnya juga terbuat dari besi, lampunya juga sama menjadi menyala. Dan kalau terbuat dari tembaga, ya, ini juga sama, ya, lampunya menjadi menyala. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan bahwa yang aluminium, kemudian tembaga, ya, itu membuat lampu menyala, artinya bahan tersebut adalah konduktor. Tetapi kayu dan plastik lampunya tidak menyala, berarti kayu dan plastik itu adalah isolator. Jadi isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contoh soal: sebuah hambatan listrik 9 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 6 volt. Berapakah nilai kuat arus listrik yang mengalir? Dari soal ini diketahui nilai R-nya adalah 9 ohm, nilai V-nya adalah 6 volt. Ditanyakan adalah besarnya I. Kita jawab I sama dengan V dibagi R, sama dengan 6 dibagi 9, atau kita perkecil menjadi 2/3. Hasilnya 0,67 ampere. Jadi kuat arus listrik yang mengalir di hambatan sebesar 0,67 ampere. Sekian pembelajaran listrik statis kita kali ini, ya. Nanti kita lanjutin di listrik statis yang kedua, ya. Jangan lupa latihannya, ya. Rajin belajar, jangan lupa juga cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.